Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan hari ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Di channel kita, di Salim Afila Official, di tempat kita menjelajah budaya meneguhkan makna. Hari ini kedatangan tamu yang sangat super istimewa. Ada Mas Duta, Mas Ahdiah Duta Mojo, yang kita kenal sebagai Mas Duta Sheila on Seven. Dan ini kebanggaan, kebahagiaan, rasa syukur luar biasa dan nggak enak sebenarnya karena baru tahu dari Mas Adam karena sebenarnya Mas Duta nggak pernah podcast. Satu-satunya ini diskresi diberikan kepada kita ya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita nggak sebut podcast kok Mas. Ngobrol ya, lebih ini ya. Betul. Alhamdulillah di sela kesibukan beliau dengan berbagai aktivitas yang sangat padat untuk para fans maupun untuk keluarga ya. Matur nuwun Mas, berkenan hari ini masih suasana lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, taqabbal ya Karim. Kemarin salat Id ada yang lagi. Di mana itu? Dinikmati. Saya sholat dekat rumah sih. Oh, dekat rumah. Di tempat biasa itu. Ya, tempat biasa itu. Dan kebetulan kan di dekat rumah itu kemarin kan malah kalau katanya malah tempat sholatnya yang agak banyak yang berbeda karena dia bikin 2 kali sholat. 2 kali sholat. Ya, di tempat yang sama. Jadi dia mengakomodir yang duluan dan yang belakangan. Kita tuh seneng ya, salah satu suasana kita rukun, bisa toleransi, perbedaan dari Idul Fitri, dua-duanya bisa diselenggarakan. Dan karena kita mulai dari situ karena Mas Duta pernah videonya viral berangkat sholat itu. Ya, itu bisa-bisanya orang. Oke Mas Duta, ini saya memulai dari obrolan akar gitu ya. Akarnya mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu kalau Mas Duta ini masih dari sisi nasab ada garis keturunan dari Kiai Mojo, salah satu pahlawan nasional kita yang mendampingi Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, ya, dan itu di tahun 1825 sampai 1830. Nah, kalau dari Mas Duta sendiri di keluarga tentang warisan nilai-nilai ini betul-betul sering juga diingatkan ya, kamu tuh keturunan ini gitu ya. Dulu kecil ada sih kayak gitu. Cuman emang apa ya, kebetulan saya kalau ditanya mungkin yang sering nulis sejarah atau bahkan Ustadz mungkin lebih tahu kali ininya apa namanya silsilah yang sebenarnya, maksudnya kayak saya ini keturunan keberapa atau apa segala macam. Cuman emang kebetulan ayah saya itu jadi nama kakek saya kan Yusuf Mojo namanya. Oh, kakek namanya Yusuf. Iya, kakek namanya Yusuf Mojo. Jadi itu masih ditinggal di Tondano? Oh enggak, itu sudah di Jawa. Sudah di Jawa. Terus Pak Depade saya, kemudian almarhum bapak saya itu paling kecil. Oh iya. Paling kecil Ragil, terus setahu saya sih Pak Depade saya juga di belakangnya ada mojonya juga gitu. Tapi belakangan saya juga baru tahu ternyata tidak semua Pak Depade saya itu yang dia bernama belakangnya ada mojonya, nggak semua anak laki-lakinya itu ada mojonya juga gitu. Jadi di keluarga kami itu dari keluarga tidak bapak selalu itu ditulis. Iya, jadi saya diceritain malah bahkan bapak saya itu emang termasuk yang sangat bangga sekali dengan apa namanya jadi marga itu. Jadi keturunannya Kiai Mojo itu sangat bangga sekali, makanya beliau juga istilahnya saya termasuk yang ada nama mojonya di belakang gitu. Dari di akte sampai ya maksudnya tertulis tertulis gitu. Jadi itu. Jadi kalau saya sih terus akhirnya ya saya mengerti benar, maksudnya waktu kecil juga bapak sering cerita dan sering istilahnya ya kamu tuh harus bangga apa segala macam gitu ya gitu. Jadi saya pun setelah gede meskipun ya bapak saya kan udah nggak ada waktu saya SMA ya. Jadi kan bapak saya nggak sempat melihat cucu laki-lakinya bernama Mojo di belakangnya, dia nggak sempat lihat juga gitu. Jadi ya anak saya yang laki-laki juga tetap saya kasih Mojo. Tapi kalau anak perempuan biasanya enggak ya? Iya, saya cuma ngikutin bapak saya aja. Seharusnya kan tetap ada mojonya. Baru nanti anaknya dia mojo gitu. Tapi cuman kalau ayah saya kan kebetulan saya dikasih mojo tapi adik saya enggak. Jadi
ya udah saya ngikutin aja. Jadi anak saya yang cewek nggak pakai nama Mojo, tapi ada nama saya sama ibunya. Sekilas info, adik perempuannya Mas Duta itu jadi saya kenal karena jadi istrinya teman SMA saya. Jadi ini hal yang menarik ya di keluarga, karena memang kita tahu dulu ketika Kiai Mojo dibuang ke Tondano oleh penjajah Belanda bersama dengan para pengikutnya, akhirnya para pengikutnya dan beliau ketika beranak pinak di sana itu nama-nama mereka menjadi nama-nama marga gitu ya. Jadi ada Mojo, Pulu Kadang, Banteran gitu ya, Zes dan lain sebagainya. Sotaruno, macam-macam sekali. Jadi setahu saya itu kan ya dulu kan saya kecil sering tuh lihat bapak tuh. Maksudnya kan kalau bapak kan soalnya dulu kan dosen dan dosen terbang juga kan. Jadi sering ngasih seminar, sering ngajar di mana-mana kan. Jadi kalau bapak pas ke Manado atau apa, dia selalu nyempetin ke Jaton, ke Jawa Tondano. Jadi saya sering lihat tuh fotonya tuh di depan makamnya Kiai Mojo. Terus akhirnya saya kesampaian setelah jadi Silon Seven gitu. Jadi saya akhirnya dijemput oleh saudara yang ada di sana. Saya diajak sekitar, kan kalau dari Manado 2,5 jam 3 jam ya naik gunung-gunung gitu, bukit-bukit sampai sana. Akhirnya saya juga bisa ke sana juga, Jadi saya bisa. Tahun berapa Mas ziarah terakhir? Tahun piro Dam? Sing aku ndonoknya tahun piro ya? Oh, tapi awal-awal Silon Seven itu. Itu awal-awal Silon Seven. Ya, ini di studio ada Mas Adam juga ya, cuman beliau ini memang paling nggak suka disorot kamera. Iya, ini. Jadi ya itu 63 orang ya kalau nggak salah, 63 orang laki-laki semua. Betul. Mayoritas menikah dengan warga lokal ya, betul. Sehingga di sana juga bahasanya jadi campur. yang saya dengar kan gitu. Jadi kita baru berapa bulan kemarin ya Mas Ali ke sana, 2 bulan yang lalu. Dan di sana Masya Allah kita dijamu makanan nasi ambengannya dengan segala kelengkapan lauknya yang masih mirip-mirip dengan yang di Jawa. Ya kan di sana kan, kalau di sini kan sego ya. Di sana juga sego juga, tapi namanya kan kalau menanak nasi kan ngendoni sego. Jadi ngendoni itu bahasa Minahasa, segonya bahasa Jawa gitu. Jadi kan bahasanya dicampur kan, betul. Gitu. Kalau Mas Yuta menurut riwayat dari Bapak ke-7 di nasab? Katanya begitu. Katanya begitu. Masya Allah, ini istimewa. Kalau lahir di Jogja atau di luar negeri, Mas? Saya kebetulan lahir di waktu Bapak sekolah. Bapak tuh sekolah ambil S3? Iya, S2 dan S3-nya di Amerika. Jadi saya numpang lahir aja di sana. Gitu. Jadi waktu umur 3,5 itu sudah kondur. Iya, Bapak pulang ya bersama keluarga. Jadi saya umur 3,5 itu pulang ke Indonesia itu umur 3,5. Ngajar di UGM-nya? Nggih, di Fakultas Pertanian. Masya Allah. Cuman ya itu tadi tahun 94 tuh kebetulan ada acara kantor mau ngisi seminar di Malang. Tapi ya qadarullah itu kecelakaan di Ngawi. Ya, gitu. Itu Mas Duta masih kelas 1 SMA. Tahun 94. Jadi Bapak belum terlalu sepuh ya? Belum 52. 52 umur. Bapak itu kelahiran 42. Kelahiran 42. Kalau Bapak kelahiran? Bapak Kediri. Di Kediri. Ya, Bapak 42, ibu saya kelahiran 55. Jadi bedanya emang Bapak saya senang yang muda-muda. Masya Allah. Waktu kenangan tumbuh di luar negeri sudah banyak atau masih kecil ya? Kalau saya kayak flash gitu aja ya, karena ya kalau anak 3,5 tahun sih mungkin. Ya, tapi kalau kayak momen ada dibully anak bule gitu tuh ya ingat sih gitu. Itu teringat lah. Kalau biasanya kan yang nyantol yang lebih nyantol yang gitu-gitu ya. Jadi kayak saya punya tetangga di apartemennya yang di sana itu, saya punya tetangga orang Malaysia itu, karena saya ingat memang usianya lebih tua dari saya sering, karena ibu dulu juga kerja kan, jadi kerja part time gitu untuk bantu-bantu uang sakunya orang sekolah beasiswa di sana lah gitu. Jadi saya sering dititipin di tetangga itu gitu. Jadi saya masih ingat sih ada tetangga orang Malaysia, terus habis itu ada temannya Bapak juga orang Lampung. Saya setelah besar tuh sempat ketemu juga setelah Silon Seven
waktu itu si Lonswan main di Lampung dan kebetulan orang tuanya itu dosen Unila. Unila, iya. Jadi waktu itu saya sempat ketemu juga sama dia. Istimewa. Alhamdulillah itu tersambung ya. Dia dan saya cuma mengingatnya tetangga. Jadi waktu itu kan foto-foto kecil kan banyak. Iya. Jadi saya kayak menebak-nebak dulu. Oh ini yang kayaknya di foto dulu waktu kecil kayaknya. Karena kan nggak pernah janjian memang. Iya karena emang kebetulan ibu dan teman-teman orang tua, teman-teman bapak saya yang di sana tuh kan masih guyup lah, masih sering kontak-kontak, jadi masih bisa diaruhke gitu. Terus berarti SD, SMP, SMA di Jogja semua? Semua di Jogja, sampai kuliah. Kalau kesan tentang kota Jogja sendiri gimana sih, Mas? Iya, kalau saya ya, padahal kan sebenarnya kalau dipikir, ya memang kan Yai Mojo dari Jogja, ya kan, terus kayak kembali ke tanah leluhur ya? Ya, jadi kayak ibu saya orang NTB, terus bapak saya, tapi kan lahir di Kediri karena kakek itu kegiatannya lebih banyak di Jawa Timur. Ya sempat di Jakarta, tapi terus habis itu balik ke Jawa Timur itu ke Malang. Jadi kadang saya juga ngerasa sakjane nek dipikir-pikir yo jone iki sithik jane gitu. Tapi emang bapak saya sudah sebegitu lamanya di Jogja dan cinta Jogja. Dari sana ya dari pulang dari Amerika emang pulangnya ke Jogja. Jadi saya emang dari kecil di Jogja ya itu dari 3,5 tahun itu. Jadi fun fact-nya saya itu bisa bahasa Indonesia sama bisa bahasa Jawa itu bareng. Jadi dia waktu di bahasa Inggris, di sini. Begitu di sini karena yang namanya anak cowok ya kan langsung main sama teman-teman gitu. Jadi emang saya bisa bahasa Jawa itu dari pergaulan, dari teman-teman di situ. Jadi karena di rumah kan karena ibu bukan orang Jawa kan. Jadi malah nggak ada bahasa Jawa. Iya, jadi ibu jadi rumah itu pengantarnya bahasa Indonesia. Gitu. Jadi saya itu dibilangnya itu SD di mana sih? Saya pertama di Deresan dulu. Di Deresan karena umur saya kurang. Jadi saya itu waktu itu tuh masuk SD itu kan berarti tahun 85. Saya umur 5 tahun masih ya. Gitu. Saya kelahiran 80, saya masih umur 5 tahun. Jadi kalau di SD negeri yang di kota-kota itu nggak bisa masuk karena kan harus 7 tahun kan. Tapi terus akhirnya diterima di situ karena ternyata saya udah bisa baca. Jadi gurunya kaget gitu, ini kok baca. Iya, maksudnya udah bisa baca, ya udah masuk aja gitu dan begitu masuk saya juga akhirnya menyadari mulanya aku ditompo soalnya konco-koncoku ki oke sing iso maca gitu. Di waktu kelas 1 SD itu belum banyak yang bisa baca juga gitu. Cuman terus kelas 2-nya saya pindah ke dulu SD IKIP terus jadi SD percobaan. SD percobaan 2 situ di Sendowo. Sendowo di situ. Ya. Gitu. Terus SMA juga masih di Jogja? Ya itu ya SD percobaan. SMP-nya? Di Skip itu kan, terus SMP-nya ke selatan dikit. Saya enggak sepinter itu. Itu adik saya. Saya SMP 6. SMP 6. Terus habis SMP 6 saya SMA 4. Jadi saya tuh kalau tim sepak bola tuh tetap ya negeri ke Premier League tapi ya kayak ini. Jadi apa sempat tengah sekarang? Di fase kesabaran yang tak habis-habis. Gitu. Terus ketemu teman-teman sampai akhirnya membentuk Sheila on Seven ini gimana? Nah, karena kebetulan Mas Adam ini adalah ya orang tuanya sama dosen juga? Iya, cuman emang beda jurusan sama bapak saya. Kalau bapak saya pertanian, sama-sama pertanian, cuman kan kalau bapak saya kan hama penyakit. Hama penyakit tumbuhan. Iya, berarti temennya Prof. Edi Martono juga ya? Iya, itu. Jadi kalau bapaknya Adam perikanannya. Perikanan. Gitu. Jadi emang dulu kan tinggalnya di Sawit-Sari itu kan emang perumahan dosen. Ya, kan di Fakultas Pertanian itu kan memang ada yayasan yang perumahan dosen itu kan. Jadi emang tinggal di situ. Jadi saya emang sama Adam ya teman dari kecil. Cuman emang bapak itu kan karena lebih senior daripada bapaknya Adam. Jadi emang pulang dari Amerikanya lebih dulu kan.
Oh. Jadi Adam itu juga sempat di Amerika juga, Mas. tapi dia lahirnya di sini. Terus umur berapa bulan langsung dibawa ke sana. Jadi saya ketemu Adam itu ya kelas 2 SD. Dia baru pulang dari Amerika. Tadinya satu angkatan. Oke. Oke. Enggak. Oh iya. Jadi mencari pengalaman lebih. Enggak. Kalau bahasa kerennya itu karena dia pulang dari Amerika itu sekitar sebulan atau 2 bulan sebelum THB. Kalau zaman dulu kan namanya THB. Tes hasil belajar. Ya. Untuk ulangan kenaikan kelas itu. Jadi dia tuh sebulan sebelum THB. Jadi terus bapaknya mungkin merasa daripada dia nggak optimal ya? Nggak optimal di kelas 2-nya. Jadi dia biar tinggal dulu. Oke. Nggak apa-apa Mas Adam itu keren kok. Iya, terus Mas Adam dulu dia karena teman dari kecil. Sakti itu. Oh, Sakti dulu. Sakti itu juga sebenarnya saya udah ketemu waktu kecil. Oke. Karena Sakti itu kan dia kan SD-nya di Ungaran. SD-nya di Ungaran, tapi Sakti itu satu antar jemput sama saya. Gitu. Jadi kan kalau antar jemput itu kan biasanya jemput yang selatan-selatan yang jauh dulu, baru nanti jemput yang makin ke atas. Ya itu. Jadi saya kenal Sakti itu teman antar jemput. Nah, kebetulan di SMP Sakti sama Adam kan ya pinter ya. Jadi setelah nunggak itu mungkin dia benar-benar belajar keras kan. Jadi dia SMP-nya Adam SMP 5. Oh iya. Adam SMP 5, Sakti SMP 5. Jadi Sakti dan Adam itu berkenalan di SMP 5. SMP 5 ya, terus kan Sakti otomatis sering main ke kompleks saya kan. Jadi saya ketemu lagi, nyambung lagi di situ. Ya, gitu. Terus akhirnya jadi kesepakatannya 3 ini dulu. Oh, malah belum band-bandan. Saya cuma gitaran sama Adam juga nggak dari kecil sih sebenarnya. SMP lah. SMP kelas 1 atau kelas 2 itu. Itu mulai gitaran. Maksudnya kalau zaman dulu kan emang kalau mau belajar itu kan nggak segampang sekarang ya. Gitu kayak dulu kan kalau kaset tuh harus harus di rewind atau di fast forward kan. Pakai pensil 2B. Pakai pensil 2B di-ser nanti kadang-kadang bongkok kebablasan nih. Baru ini mana gitu. Jadi sampai pitanya ngelokor jadi kayak gitu. Jadi dulu awal-awal nyoba-nyoba gitaran sambil dengerin lagu itu pas biasa. Pakai tem di rumah itu terus ya itu SMP saya sama Adam sering biasanya kalau 17-an terus disuruh ngetoni gitu. Jadi ya paling gitu-gitu doang. Memang ada pengalaman ngeband di jadi emang dan kebetulan sih kalau saya ya itu tadi kayak saya mungkin ya itu gift juga ya maksudnya dari Tuhan. Maksudnya kayak karena emang orang tua saya sama orang tuanya Adam tuh meskipun akademis tapi emang nyeni juga. Iya, jadi bisa main gitar, bisa main piano. Jadi emang kayaknya dari situ sih. Oh itu akademisi klasik loh. Masih bisa main piano. Kan usah bodoh. Kebetulan iya ning pinter. Terus korang dulu katanya waktu awal masuk ke rekaman itu sempat dibilang terlalu medok gitu. Iya. Tapi itu awal-awal banget sih. Maksudnya gini, secara dialek iya. Karena memang gini, kalau kayak saya gitu ya sampai sekarang sekalipun. Karena emang apalagi sama Adam dari kecil ya. Sama Adam terus habis itu SMA kenal Eros gitu. Jadi karena roots-nya emang udah dari sini, kayaknya kayak ya lucu aja kalau saya sama Adam tiba-tiba harus ala Jakarta. Nggak usah ala Jakarta, misalnya Adam hari ini kita mau kemana? Itu aja udah aneh gitu. Nggak usah lu gue gitu. Itu aja udah. Apalagi Jaksel. Gitu. Ya kan gitu kan. Mengapa kamu pulang jam segini gitu kan kayak nggak mungkin gitu. Masuk. Jam piro yo suar bualiah mene kan paling kan gitu kan gitu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi emang sedikit banyak agak berpengaruh. Kalau misalnya yang saya pribadi kan soalnya yang melakukan ya. Maksudnya biasanya kan yang lebih perhatian yang lihat gitu. Ya, jadi atau yang mendengarkan. Kalau saya sendiri mau flashback dan kayak ngoreksi ingat-ingat lihat-lihat itu ya di album pertama itu yang memang masih terlihat secara sadar atau tidak sadar memang itu kan 98 itu saya rekaman. Saya umur 18 tahun itu. Jadi itu memang
terlihat di beberapa lagu emang ya ini orang Jawa gitu. Saya kan di SMA 1 tuh ikut ekskul namanya Teladan Science Club dan kita ruang ekskul itu ini Teladan Science Club, ini yang apa namanya Palang Merah Remaja, ini yang kelompok teman-teman majalah dan sebagainya, itu satu barisan, terus ini lapangan basket. Nah, kita waktu itu dari jam 2 bubaran sekolah sampai maghrib kita selesai semua kegiatan di sekolah, itu lagunya Sheila on 7. Keras! Di seluruh lapangan basket dengar semua gitu ya. Masya Allah, luar biasa memang. Saya sampai tahun-tahun itu juga nonton, kadang Mas Duta muncul di TV. Ya benar memang. Saya ingat banget kalimatnya ketika akan ke Malaysia waktu itu. Terus ditahu wawancarai lagi pilek. Terus makanya ya kalau mau pergi dan ada tugas ya makanya dijaga jangan banyak minum es gitu. Kalimatnya itu Masya Allah ya. Tapi di dunia rekaman awal-awal ada komplain nggak soal itu dari produser? Ya dalam beberapa hal ya, tapi emang sebenarnya tidak yang gini, Jawanya itu emang kelihatan berasa banget karena saya emang dialeknya kalau misalnya kalau berbicara, apalagi kalau saya tahu mau di mana lah, mau kita lagi main di luar negeri, ya ada ketemu orang Jawa, saya lebih ngerasa di rumah kalau saya ngomong sama dia orang Jawa gitu. Jadi lebih ke situnya. Kalau ya itu tadi, kalau di album pertama itu emang ada di beberapa lagu. Misalnya kalau mungkin setelah tayangan ini, misalnya kalau ada yang lihat, tadi coba dengerin lagi album pertama Sheila on 7. Salah satunya lagu hitsnya aja misalnya. Lupakanlah saja itu kan itu ada, itu tetap ada. Jadi tapi ya buktinya itu rilis kan. Jadi emang produser sekalipun waktu itu juga nggak strict harus kamu. Saya merasa bahwa dia tidak komplain dengan itu di saat itu. Berarti ya mungkin Jawa tapi ya nggak kelihatan banget lah di saat. Tapi jangan-jangan salah satu powernya justru di situ. Iya, kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu ya. Jadi kalau punya kekhasan lah paling tidak. Iya, tapi jelas emang yang waktu itu kan emang mungkin kan ya itu tadi ya emang udah jalannya Allah ya. Jadi kayak kita hadir, Sheila on 7 tuh hadir di era-era tahun segitu itu emang musik Indonesianya tuh idola yang lagi diandalkan itu lagi banyak yang vakum gitu. Terus tiba-tiba ada muncul Mak Petungul gitu orang Jogja out of nowhere gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan emang mostly Jakarta, Bandung, Surabaya kan. Kalau kayak Bandung dengan indie-indinya, Jakarta, terus Surabaya dengan rock-rocknya. Waktu itu kan yang kan Rock Selebor segala macam. Jadi hampir nggak ada di luar 3 kota itu kan gitu. Tiba-tiba ini kok ada dari Jogja, udah gitu mungkin awalnya kan dianggap menye-menye kayak gitu kan gitu. Jadi ya emang nyolong fokus banget di saat itu gitu. Walaupun dengan segala ketidaksempurnaannya ya gitu, maksudnya kayak mungkin ya orangnya bentuknya ya begitu kan, kalau orang ganteng-ganteng semua. Kalau orang Jawa kan ini ya identiknya ngelenyit ya gitu, jadi berminyak gitu kan sampai di Jakarta sampai di Jakarta terus tiba-tiba dengan dialek yang seperti itu gitu, yang mungkin itu juga yang membuat mereka. Dan di Jakarta juga sebenarnya orang Jawa banyak kan. Jadi memang dia merasa terwakili bahwa dia merasa terwakili bahwa dia juga ikut berbahagia juga gitu. Jadi terus band-band yang ada zaman itu, kenapa saya bilang di zaman itu juga kayak kebetulan yang idola-idola itu lagi pada vakum itu kan misalnya Mas Sleng waktu itu kan lagi yang narkoba terus Dewa Paspi juga lagi berantem lagi rame-rame terus ini segala macam, terus siapa lah let's say band-band yang ada di saat itulah gitu. Jadi emang kondisinya juga mereka juga sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi kayak ketemu sesuatu. Iya, jadi tiba-tiba terus ada Sheila on 7. Jadi ya itu kan juga keberuntungan juga kan. Kalau Sheila on 7 artinya apa sih? Sheila on 7 itu sebenarnya kan namanya Sheila Gang tadinya. Sheila Gang. Jadi Sheila itu sebenarnya nama perempuan yang itu adalah temannya anak-anak. Jadi sebenarnya lebih tepatnya temannya Adam dan Eros. Adam dan Eros satu angkatan. Jadi gini, Sheila itu SD percobaan juga.
tapi dia satu angkatannya sama Adam. Adik kelas saya setahun. Kemudian waktu SMA dia jadi teman SMA-nya Eros Sheila ini. Nah, jadi waktu itu waktu pertama kali ketemu Adam dan Eros itu dia nggak langsung bilang kamu Adam ya. Jadi si Eros ini malah bilangnya Sheila ya, temennya Sheila ya. Gitu. Jadi mungkin kan udah ada ngobrol-ngobrol. Oh ini ada temanku juga suka musik ya atau apa gitu-gitu. Akhirnya ketemulah Adam dan Eros itu. Awalnya dari kata-kata itu temennya Sheila ya. Makanya waktu itu namanya Sheila Gang. Jadi Sheila Gang. Jadi maksudnya teman-temannya Sheila yang main musik gitu. Nah, tapi untuk kepentingan industri kayaknya waktu itu produser kurang seneng dengan kata geng itu karena konotasinya kurang baik. Terus dia akhirnya coba kalian cari filosofi yang lain gitu. Terus akhirnya sampai oh ya udah teman-temannya Sheila yang memainkan 7 nada on 7. On 7 itu udah dia. 7 nada do re mi fa sol la si. Jadi ya ini baru ngerti loh. Ya jadi sesimpel itu sih gitu itunya. Lebih ke situ gitu. Menarik. Terus Mas kan sampai sekarang ya dikenal sebagai band yang nyaris nggak ada hatersnya gitu ya. Terus ya sekarang mungkin katanya gitu ya. kalau dulu di awal kemunculan pasti ada juga ya. Ya seperti saya bilang tadi kan misalnya banyak yang bilang ini wah band menye-menye lah gitu. Ya itu kan juga banyak. Gitu. Iya. Tapi dari sisi kita yang salah satu kagum adalah dari sisi personal, karakter, gaya hidup nggak berubah, humble gitu ya. Ini faktor apa yang paling utama? Pendidikan orang tua? Iya itu ngaruh sih. Ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Ya pendidikan orang tua dan lingkungan waktu kecil. Gitu. Itu menurut saya ngaruh banget. Lingkungan pendidikan, lingkungan di Jogja yang memang gitu ya. Walaupun saya juga nggak cuma main di komplek aja ya. Cuman kan emang apa ya vibe-nya main sama anak komplek itu emang berasa banget gitu. Jadi maksudnya kayak ya karena di sana kan apa ya kalau ada anak yang nakal di komplek aja itu udah pasti jadi omongan orang banyak kan gitu. Jadi dan antar orang tua itu kan melibatkan orang banyak. Gitu. Jadi secara tidak langsung itu juga sangat membentuk juga ngaruh juga kan supaya nggak neko-neko. Ya, walaupun tidak didahului dengan keikhlasan hati dulu ya. Maksudnya kan kita lebih kayak nanti kalau begini nanti orang tuanya juga nanti gimana. Iya. Ya padahal kan harusnya ya karena aku nggak mau aja karena itu nggak baik kan gitu. Cuman kan waktu itu kan bagian dari kontrol ya. Iya, jadi Pak, ya itu kan bagian dari kontrol. Jadi fasenya seperti itu. Jadi dan menurut saya juga Sheila on 7 beruntungnya karena mostly ya apalagi yang kalau kita ngomongin yang awal-awal bergabung sebagian besar memang caranya menjalani hidup ya seperti kami sekarang ini gitu. Maksudnya kayak mungkin akan gini, saya nggak pernah tahu ya, tapi makanya lingkungan itu sangat berpengaruh adalah misalnya saya hidupnya seperti apa, atau let's say misalnya Adam dengan hidup apa adanya, dengan semeleh apa segala macam, tiba-tiba saya hidup yang dengan cara seperti apa, mungkin bisa jadi siapa yang bisa menjamin bahwa Adam, wah aku yo arep duta, apa aku yo tak arep Eros lah. Nah, kan itu juga sangat bisa. Tapi dilalai yang tempat kita bekerja sambil bermain ini di Sheila on 7 ini, ya kita punya frekuensi yang sama. Ya, berada di frekuensi yang sama sebenarnya itu juga sebuah keberuntungan juga kan gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi emang udah jalannya Allah dipertemukan dengan frekuensi yang sama dengan sesering mungkin gitu. Jadi ketemu yang frekuensinya beda itu ya ada, tapi nggak sesering itu gitu. Jadi ya nggak terresonansi. Jadi kan yang frekuensinya nggak sesering itu akhirnya bisa jadi tempat berkaca aja kan gitu. Bukan menjadi sesuatu yang aku pengen gitu. Jadi lebih ke situ sih menurut saya. Terus ada video viral Las yang tampil di pengantenan ya di resepsi itu. Itu ceritanya gimana sih? Itu sebenarnya masih keluarga sih. Jadi keluarganya Pras. Oke, keluarga Mas Pras. Masih Klaten. Di Klaten. Jadi itu masih sepupunya Pras apa gimana gitu loh. Nah, jadi ya kalau saya sih intinya gini. Saya juga beberapa kali kan nyanyi di mantenan lah kalau kita bilangnya kan mantenan. Saya juga nggak pernah ngelihat
itu saudara, itu bukan. Itu diminta? Ya pasti. Oh iya. Pasti diminta. Karena saya juga sebenarnya orang yang nggak sepede itu juga untuk menawarkan hadiah. Apa saya mau saya nyanyi. Tapi kalau dia minta, saya pasti akan berusaha melakukan yang terbaik yang bisa saya kasih gitu. Maksudnya kayak kalau saya sampai datang di acara tersebut dan saya bisa hadir di undangan tersebut, kalau saya istilahnya diminta ya pasti saya akan berusaha melakukan itu karena ya mungkin saya merasa itu kado terbaik mungkin yang bisa saya berikan ke dia gitu. Pasti senang sekali, luar biasa ya. Lebih kayak gitu sih dan kebetulan aja dan itu kan waktu udah mulai video itu keluar itu kan udah berapa tahun sebelumnya jadinya udah lama sih. Tapi kan memang selalu ada momen-momen untuk viral buat Sheila on Seven. Iya, itu kan itu salah satu rezekinya lagi buat Sheila on Seven. Rezeki yang tidak selalu disangka-sangka, tidak selalu tidak selalu berupa uang kan gitu. Jadi kan itu ya rezeki juga gitu. Betul. Jadi termasuk keluarga. Ya, ya. Jadi emang kalau bagi saya pribadi sih emang ya itu tadi. Jalannya ada aja gitu. Jadi emang sebenarnya tinggal dari sayanya kan. Kowe wis dikei contoh sing ngene-ngene, sing iki ngene, kowe dikei kebahagiaan ngene gitu kan. Nah, saiki kowe milihmu arep piye kan tinggal gitu aja kan gitu. Betul. Ya tinggal berdoa semoga ya istiqomah terus kan gitu kan. Kan yang susah kan itu ya Tat ya. Istiqomah hari ini berat. Kalau enteng namanya istirahat. Jadi hari ini kayak wis merosok gitu wis alhamdulillah ki. Sesuke telat meneh iki kan itu kan susah kan. Jadi ya berusaha terus saja. Sebagai superstar Mas kan begitu menikah fansnya kan tetap banyak dan lain sebagainya. Gimana cara menjaga kepercayaan dengan nyonya dan lain sebagainya? Kalau saya gini, saya nggak tahu ya itu cara menjaga kepercayaan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi emang saya sih emang nggak pernah ada yang saya begini. Saya mulai dari diri saya dulu aja. Saya mulai dari diri saya. Saya merasa saya tidak ada yang pernah saya tutup-tutupi dari istri saya gitu. Keren. Jadi maksudnya kayak apapun saya cerita. Handphone itu istri saya mau buka kapan aja bisa. Gitu. Jadi saya nggak pernah ada yang nggak saya ceritain ke istri saya gitu. Jadi ya berarti kan saya boleh berharap bahwa istri saya juga begitu ke saya. Gitu. Kan gitu kan. Jadi kan mulainya dari saya dulu aja gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sampai hari ini ternyata ya itu mau diakui atau tidak sedikit banyak ya mungkin itu sangat berperan kenapa ya alhamdulillah saya masih dikasih bisa menjalani kehidupan ini sama istri saya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kayak hampir nggak pernah misalnya saya pergi keluar kayaknya nggak pernah ya istri saya tuh kayak nggak tahu saya di mana atau misalnya dia nggak bisa nelpon saya. Selalu ada orang di dekat saya yang bisa dia tanya saya lagi ngapain gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi emang misalnya saya nggak ngangkat telepon meskipun kadang-kadang juga marah juga ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang saya kan lebih kayak lawang kowe nek misalnya aku ora ngangkat apa nggak ngangkat kan kamu bisa nelpon siapa yang ada di sini ya pasti tahu gitu. Cuman kan nanti kalau udah pulang tapi kan aku yo pengen nek krungu suara bojone sing ngomong kan gitu ya. Tapi itu terbuka. Insyaallah. Keren. Lebih gitu jadi ada sampai kisah itu dulu mau bersyukur atau mau bersedih itu. Oh iya. Saya ingat cerita banget. Iya, itu kayaknya kaitannya sama sakit saya. Jadi saya itu awalnya dulu di tahun 2012. Antara 2011 2012 lah. Saya itu kena cobaan suara saya hilang. Betul-betul hilang. Sampai pada akhirnya ya. Jadi awalnya sebenarnya seperti orang
iritasi biasa. Karena kalau kayak penyanyi Tenggorokan. itu kan biasa ya. Kalau zaman dulu kan kayak turnya kan 20, Berhari-hari. 20 bahkan berbulan-bulan kan, 25 kota, 30 kota. Itu kan kalau main satu tempat Berapa lama? mainnya 2 hari sekali aja itu udah 2 bulan kan gitu. Jadi biasanya kalau Forsir banget. ya kalau akhirnya terforsir kan akhirnya radang kayak gitu kan. Itu biasanya efeknya adalah ya suaranya parau atau serak atau yang paling parah ya habis suaranya gitu. Awalnya seperti itu Tat. Jadi awalnya begitu sampai pada akhirnya saya melakukan terapi yang biasa saya lakukan, minum obatnya juga obat yang biasa diminum. biasa saya minum kalau lagi radang, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Sampai pada akhirnya saya sempat waktu itu, jadi itu rasanya tuh kayak kita suaranya nggak lepas, serak, tapi kayak orang mau batuk berdahak itu loh rasanya. Gatal terus Gatal, tapi saya kan kayak paksa mau keluarin dahaknya nggak bisa. Sampai akhirnya di tahun kayaknya awal 2011 atau 2012 ya. Itu saya sempat batuk darah. Sempat akhirnya terus saya foto, saya ini segala macem lah. Singkat cerita, akhirnya saya didiagnosa saya kena tuberkulosis, saya kena TBC. Jadi saya penyembuhan sekitar 6 bulan. 6 bulan ya biasanya TBC. Iya, 6 bulan. Itu 9 otomatis nggak mau sama sekali 6 bulan. Iya, itu karena saya nggak bisa kan, maksudnya benar-benar nggak bisa. Benar-benar nggak bisa ngeluarin gitu. Sampai ada makanya di albumnya Sheila on 7 yang album itu kan berlayar ya. Oh ya benar 2011. Album berlayar itu 2011. Jadi album berlayar itu ada satu lagu. Jadi harusnya kan kita targetnya mau bikin 10 lagu itu. Tapi dalam proses rekaman itu ada satu lagu yang belum sempat direkam. Belum selesai. Tapi posisi suara saya udah serak. Akhirnya kita tetap rilis tapi dengan 9 lagu. Tetap 10 lagu, tapi embel-embelnya itu yang satunya demo version. Jadi ibaratnya kita berusaha ngasih tahu ke mereka, kalau mereka notice bahwa suaranya kok beda, ya itu karena ini masih demo. Padahal bukan demo. Vokalisnya sakit. Itu jadi lebih ke situ. Jadi terus akhirnya itu cobaan yang pertama. Dan itu membuat saya benar-benar mikir juga saat itu. Karena memang gini, saat itu saya dihadapkan pada posisi saya merasa saya mengecewakan teman-teman saya gitu. Mungkin akan beda kalau saya itu penyanyi solo gitu. Iya. Kalau saya penyanyi solo kan kalau saya nggak bisa nyanyi yang kena efeknya karena saya sendiri. Ya kena dan yang kena efeknya cuma saya doang gitu. Saya nggak mengorbankan teman-teman yang lain gitu. Tapi kan kalau yang ini kan jadi teman-teman juga nggak bisa. Dan ya itu tadi lagi qadarullah. Saya dapat teman-teman yang kayak mereka gitu, yang padahal hitungannya kan juga waktu Sheila on 7 juga masih beraktivitas dengan rutin kan. Jadi maksudnya kayak mereka mau berkorban. Sebenarnya bisa aja kan mereka, kalau mereka orang yang istilahnya visinya sangat ke depan lah taruhlah. Berarti kan mereka ya kalau kamu nggak bisa ngikutin kamu saya tinggal. Sebenarnya mereka punya 1001 punya option gitu. Iya, punya 1001 alasan untuk itu kan. Ya. Tapi mereka kayaknya tidak melakukan itu alhamdulillah. Jadi ya itu keberuntungan saya lagi. Gitu. Jadi mereka tahu dengan keadaan saya, jadi mereka juga mau menunggu gitu. Bahkan ada momen juga itu mereka udah bilang sama saya. Kan gini, kalau kita lagi serak itu sebenarnya salah satu yang bisa melegakan itu adalah saat kita nyoba dikit-dikit dan ternyata bisa. Oh berarti mesti iso. Marai optimis gitu. Iya, marai optimis kan gitu. Nah, ada satu momen sebenarnya sama mereka udah dikasih opsi. Karena itu acara TV yang pagi-pagi, acara musik itu kan. Sebenarnya emang itu kayak acara promo aja kan, bukan bener-bener konser musik gitu. Nggak terlalu berat maksudnya. Jadi mereka bilang, Mbak wis iki wae, lip sync wae gitu. Wong kan kondisimu koyo ngono kok. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, aku oleh ra nyoba, saya bilang gitu. Saya pengen coba gitu. Akhirnya coba. Jadi kalau di TV itu kan biasanya -1. Kalau -1 tuh musiknya playback, kalau musiknya playback ya kalau vokal lip sync, kalau musik playback. Gitu. Jadi musiknya playback, jadi yang live cuma vokalnya aja. Akhirnya
mereka mengiyakan dan ya hasilnya sebegitu buruknya kan. Itu kalau buat Silon Seven malu-maluin sih. Itu dan ada di salah satu stasiun TV itu di acara pagi-pagi itu saya benar-benar kayak orang baru mau belajar nyanyi atau orang yang hobinya nyanyi, bukan pekerjaannya menyanyi. Ya, jadi ya wah itu saya juga merasa bersalah sekali, tapi lagi-lagi juga mereka tahu gitu, maksudnya mereka memaklumi saya segitunya gitu bahwa ini emang effortnya dia pengen nyoba dan pengen sembuh gitu, maksudnya pengen percaya dirinya bangkit lagi gitu, sampai akhirnya ya setelah 6 bulan atau 9 bulan berjalan itu udah minum obat secara rutin itu dan ya itu tadi ini juga salah satu pesan kesehatan juga. Jadi TBC itu sebenarnya sangat mudah disembuhkan. Itu pasti sembuh asal berobatnya rutin. Kalau disiplin. Karena itu kalau misalnya kayak lupa harus ngulang. Betul. Gitu. Jadi selama tertib minumnya itu pasti bakteri tahan asam itu kalau TBC itu kan BTA namanya kan bakteri tahan asam. Makanya dia dengan obat-obat yang biasa nggak mempan. Jadi itu tuh dia pasti akan mati kalau dalam waktu 6 bulan atau 9 bulan itu kalau minum obatnya rutin gitu. Jadi ya alhamdulillah saya segitu dan sembuh. Itu pas waktu itu ujian terberatnya adalah Silon Seven harus rilis album yang itu di stasiun TV dan saya harus featuring dengan beberapa vokalis yang lain. Karena dan posisinya kan saya istilahnya vulnerable ya, rapuh ya. Maksudnya saya kepercayaan dari diri saya itu belum balik gitu. Saya belum yakin kalau saya bisa nyanyi lagi gitu. Karena kan itu memang jadi setelah rekaman selesai itu kan rilisnya mundur kan. Jadi kayak suwe banget ya gue mundur ya. Jadi sampai saya kelihatan udah mulai agak bisa dikit-dikit itu saya nyanyi dan ternyata bisa. Dan kalau kebiasaannya Silon Seven kan kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kan mungkin yang ngerekam pakai handphone atau apa kan udah banyak. Kalau zaman dulu kan kalau kita tahu kita main di TV itu pasti orang kantor disuruh ngerekam pakai video VHS itu loh, disuruh ngerekam jadi supaya personilnya nanti pulang bisa evaluasi pulang gitu. Itu jadi saya waktu pulang dari Jakarta habis launching itu yang saya cari pertama itu ke kantor dulu. Jadi saya nggak langsung pulang ke rumah. Kesannya kantornya atau ya padahal kantornya dekat rumah. Jadi ke kantor dulu saya mau lihat videonya itu. Itu benar-benar saya udah bersimpuh di kakinya istri saya dan saya nangis kayak anak kecil itu. Bahwa ya Allah Bu, aku bisa nyanyi Bu. Masya Allah. Jadi emang ya karena saya merasa ada sesuatu yang hilang selama beberapa bulan-bulan gitu. Itu sesuatu yang saya senangi dan saya tuh bisa bermanfaat buat orang lain tuh sampai detik ini tuh saya rasa yang paling menjadikan saya seseorang yang bermanfaat buat orang lain dan keluarga saya karena saya nyanyi gitu. Jadi saya sebegitu berasanya gitu kalau waktu itu gitu. Jadi wah ini maksudnya aku iso nyanyi, aku iso membanggakan konco-koncoku juga gitu. Konco-konco sing wis nunggu aku gitu kayak gitu rasanya tadi. Jadi ya itu yang pertama. Nggak lama setelah itu selisih setahun berarti kan? Setahun setelah itu ya itu di situ saya mulai sampai sekarang akhirnya merasakan asam lambung itu. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan apa yang saya tanyakan tadi dari apa tadi sampai akhirnya bersyukur dari demanding untuk sembuh sampai akhirnya bersyukur gitu. Mensyukuri apa yang sudah. Iya, jadi kalau penyakit lambung itu emang penyakit yang gampang-gampang susah kan. Jadi emang saya yakin di luar sana juga banyak yang mengalami seperti saya. Jadi emang sebenarnya ya kita butuh, karena kalau lambung tuh mostly ya kan orang bilang karena telat makan. Tapi kan sebenarnya mayoritas kan itu sebenarnya karena dari pikiran kan. Kalau zaman bahasanya anak sekarang overthinking gitu. Jadi saya kemarin sempat khawatir juga karena Mas Duta bilang saya bukan karena cuma overthinking hal negatif, kadang-kadang overthinking yang positif seneng banget juga bisa. Iya, jadi nggak boleh yang segala yang berlebihan itu kalau saya nggak boleh. Saya nggak boleh terlalu bahagia, saya nggak boleh terlalu sedih juga. Jadi ya memang
urip bisa mati ya. Iya, sama dia. Cucu Cahyati yang sedang-sedang. Masya Allah. Gitu. Oke. Terus ini Mas, selain ngeband kan juga ada bisnis sampingan. Itu hobi atau Iya, bisnis serius? saya nggak bisa bilang serius sih, karena sampai saat ini kan memang karena saya punya pekerjaan yang lain, Ya, jadi emang itu lebih ke hobi. lebih buat penyaluran hobi. buat daripada nggak ngapa-ngapain itu pas di sela-sela itu. Jadi saya emang tidak pernah melakukan promo yang seperti halnya orang yang berdagang segala macam. Jadi emang kadang-kadang saya juga suka, saya ada temen atau apa gitu, lah kowe iki piye golek duit nek ngono kuwi ya, aku ora golek duit, aku golek konco. Padahal ya butuh. Makanya kalau itu ada waktu video viral juga, Mas Duta lagi naik motor gitu kan, ngurusin bisnisnya itu, terus ada, Mas, Mbak aku tidak ada Mas. Dan itu gini, kalau ini tangan itu ya kayak gitu-gitu. Humoris gitu loh Mas, ya, gitu ternyata. ya lumayan lah. Rodok jayus-jayus. Iya, terus ini Mas, sebelum yang terakhir tentang cerita selama ini sering mendampingi anak-anak untuk apa mengejar prestasi di terutama bulu tangkis. Ya, anak saya emang lagi menekuni bulu tangkis. Jadi emang berapa tahun terakhir ini emang saya sering sih nemenin, karena emang udah masuk di umur-umurnya dia nggak bisa cuman di sini aja. Harus di luar negeri. Harus bukan harus sekali-sekali keluar negeri. Oh, iya. Gitu. Jadi ya saya berapa kali nganterin mereka sih. Saya sih pada intinya lebih ke gini. Mereka kan memulai badminton itu dari mereka sangat kecil kan. Maksudnya yang cowok itu dari kelas 1 naik kelas 2, yang anak saya yang cewek dari SMP. Jadi tapi itu nurun nggak? Memang Mas Duta? Oh enggak, saya sih senang badminton. Cuman kalau olahraga kan saya lebih senang main bola. Gitu. Jadi yang serius memang anak-anak nih. Iya, jadi lebih. Cuman kan kalau saya intinya kan gini, kan kayak apa yang saya kerjakan sekarang ini kan pekerjaan bapaknya, maksudnya pekerjaan saya sebagai orang tuanya kan juga pekerjaan yang didasarkan pada senang dulu kan, hobi kan. Jadi saya meyakini kalau pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, maksudnya emang kemauannya dia, emang dia mencintai pekerjaannya, dia pasti akan lebih bisa survive. Itu aja sih gitu. Jadi problem solvingnya pasti akan lebih baik dibanding orang yang mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya terpaksa. Jadi ketika anak saya mau komit melakukan sesuatu secara rutin di usia yang sangat belia, ya saya pasti harus support mereka kan. Lebih ke situ sih kan. Jadi ya saya membayangkan, saya waktu di umur mereka kayak SD sama SMP aja kan masih main sama Adam aja, main sama Adam aja kan masih ganti-ganti gitu kayak mungkin bulan-bulan ini lagi seneng-senengnya main konsol, main Nintendo zaman itu ya. Terus nanti tiba-tiba seneng main bola, nanti seneng sepedaan. Musiman banget gitu. Ya musiman kan. Saya ingat saya umur segitu belum bisa tuh belum persisten kayak anak-anak saya. Jadi saya juga ya seneng aja. Toh itu juga hal yang positif juga kok gitu. Jadi ya ikhtiar saya ya pokoknya saya ngasih yang terbaik aja lah yang bisa saya ingin. Akhirnya ya itu tadi keberuntungan lagi. Ternyata teman-teman saya pun juga memberikan waktu yang longgar buat saya untuk sesekali bisa nganterin anak saya gitu. Jadi ya mungkin juga teman-teman ngerti ya, tidak kemudian. Tapi mungkin ini juga mungkin ya ini bukan akhir itu kan mulai akhir tuh. Tapi mungkin saya lebih ke sini. Mungkin teman saya itu begitu karena emang mungkin saya sendiri ke mereka juga gini. Sebagai seorang vokalis kan tanggung jawabnya nggak mudah ya kan. Iya, ujung tombak lah gitu. Ya, maksudnya di antara vokalis-vokalis yang seangkatan sama saya, mungkin vokalis yang nggak punya album solo itu cuma saya. Oke. Biasanya nggak banyak yang kayak saya. Yang pirang harus langsung terus gitu nggak banyak. Jadi mungkin ya kayak sekarang udah kepala 4 terus udah tua-tua mungkin dia harus saiki dia harap ngeterke anaknya ora apa-apa. Mungkin lebih kayak gitu. Tapi mungkin kalau dari dulu saya udah kayak gitu ya ora iso. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi makanya saling berkaitan lah. Jadi lebih kayak gitu. Harmoni banget ya dari alhamdulillah. Terus ini Mas, ke depan apa bayangan tentang karir
Sheila on Seven, ngeband berkarya terus? Ya kalau itu Masih pasti bisa. sih, itu sih pasti. Selama saya masih kuat sama teman-teman, teman-teman masih kuat juga, dan teman-teman masih puas sama kerjaan saya gitu. Jadi selama kita juga masih saling mendukung untuk bekerja sama, masih bareng, masih sehat. Sehat sih itu yang Paling utama. Yang paling utama karena emang yang paling berasa itu Kesehatan. Semakin kesini Tambah tuh usia. Iya, bertambah usia tuh emang fisiknya berasa kan. Stamina. Sebenarnya gini, Endurance. ya, endurance mungkin tipis-tipis ya, kayak dari umur 35 ke sini lah, 35, 36, 37, 38, ke 40 segini. Itu tuh sebenarnya kalau endurance sih turunnya sedikit-sedikit ya. Tapi yang signifikan itu recovery-nya. Iya. Yang signifikan itu recovery-nya. Dulu Jadi, 2 hari udah fit lagi, kalau terus kita- minggu. Nah, itu tadi. Kita misalnya dulu sehari pun gas lagi. Ya kayak saya dulu masih bisa kayak dari Jogja nyetir, besoknya manggung, sorenya saya main bola dulu tuh masih bisa. Gitu. Jadi tapi kan semakin kesini ya Harus sadar diri. harus sadar diri juga. Ya kalau pas kita melakukan hal yang kita senangi yang menimbulkan kebahagiaan kan apa ya? Endorfin dan lain sebagainya itu kan memang benar-benar ya itu kan juga bagus kan gitu. Jadi kita pas ngejalaninnya nggak terlalu terasa, tapi wis-wisan nih pas udah di rumah itu loh. Ya paling ya recovery-nya. sing omah sing sambat. Yang kok kebagian keselin. Bagian kan mijeti. Terakhir Mas, pesan-pesan untuk generasi yang lebih muda nih, seperti apa untuk di dunia yang berubahnya cepat banget nih kayak gitu. Apa ya? Mungkin ini ya kalau misalnya pada akhirnya mungkin saya lebih memilih mengerucut pada apa yang memang hal yang pernah saya alami atau pernah saya lihat ya. Maksudnya kan terlalu banyak hal yang berubah. Iya. Too much information at one time. Ya, jadi kayak kalau saya lebih kayak ya sebenarnya semua itu tinggal kalian tuh milih mau jadi apa. Jadi gini. Ya kayak kehidupan ini itu kan sebuah film yang sangat panjang dan di dalam film itu tuh ada film-film kecil yang lain gitu. Jadi kayak saya pun mengalami itu kayak dalam saat-saat tertentu saya misalnya saya lagi kecewa nih. Saya lagi kecewa misalnya. Kok ono ya wong koyo ngono kuwi. Kok tegel ya gitu misalnya. Atau nanti saya lagi seneng nih gitu misalnya. Lagi seneng itu kan kalau semua orang menjalani kebahagiaan itu kan hampir semua orang bisa. Neng, maksudnya berarti kan yang akan membedakan setiap orang itu kan caranya dia menjalani kebahagiaannya seperti apa, caranya menjalani kesusahan seperti apa. Itu kan yang membedakan Respon gitu. orang satu dan orang lain kan. Jadi kan kejadiannya bisa apa aja, sing penting itu bar kuwi Dan bisa menimpa siapa saja. Iya. Bar kuwi kowe meh ngopo gitu. Jadi tinggal kamu milih, kamu mau jadi aktor yang seperti apa di film panjang ini, film panjang ini ya. Kan dunia ini panggung sandiwara, ceritanya banyak berubah. Ya emang begitu adanya. Ada emang peranannya mungkin di dunia ini jadi aktor yang jahat, ada yang jadi baik, ada yang tadinya jahat terus jadi baik. Di film itu kan juga banyak kayak gitu kan. Dan sebaliknya. Ya, misalnya kayak tadinya jahat terus tapi akhirnya jadi lakon. Gitu kan ada juga. Ada yang jahatnya lama, ada yang jahatnya sebentar. Ono sing lagi cuman muncul sebentar jahat terus mati. Ada yang lama jadi penjahat orang mati-mati terus itu sidane mati ya. Dan kalau kita ya itu ngomong gampang ya, tapi kan makanya ya kita saling menguatkan lah. Di kesempatan ini saya bisa bicara ya saya bicara gitu. Jadi kayak ya gue milih kamu mau jadi aktor yang mana di dunia ini gitu. Ya dan pilihan itu terbuka lebar kan sebenarnya. Kita mau jadi apa aja, mau jadi orang seperti apa, mau ngapain gitu. Dan ya terus berdoa gitu. Terima kasih. Ya karena ya itu kalau yang saya yakini apa yang diminta mungkin belum tentu dikabulkan atau belum tentu langsung dikabulkan. Ya. Tapi satu yang pasti yang saya yakini ya, kalau petunjuk itu pasti dikasih.
Masya Allah. Masya Allah. Kalau petunjuk itu pasti dikasih. Hmm. Jadi ya itu tadi nyambung yang saya omongin tadi. Kalau jadi kowe iso milih gitu. Wayahe kowe seneng, kamu dikasih petunjuk cara menjalani kebahagiaan itu seperti apa. Pas kamu lagi susah, kamu ya dikasih petunjuk Bagaimana cara menjalaninya gitu. Jadi ya kaitannya balik lagi sama yang penyakit saya yang tadi itu yang tadinya saya kok aku ini ramari yo, kok aku ini ramari yo. Ya mungkin memang iki saka Gusti Allah, emang aku kudu ngene iki ngono. Ben aku iso kerep-kerep donga, mungkin sadurunge mungkin saya dianggap maksudnya kurang berdoa. Ya mungkin hikmahnya dengan begini kan saya jadi berdoa terus kan gitu. Terus katanya kan sakit kan menghapuskan dosa. Ya dosa saya di masa lalu kan juga pasti ya, sampai sekarang kan juga mungkin masih ada. Jadi kalau penyakit lambung itu masih kumat, ya berarti mungkin kita masih banyak melakukan kesalahan. Berarti dan masih ada jalan untuk diampuni. Ya mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan istri kau. Ini istilahnya luar biasa. Terima kasih Mas G. Ya kan, terima kasih tak. Enggak terasa ngobrolnya itu lama banget biasa jadi enggak enak Makanya apa. Sekali lagi matur nuwun sangat Mas Duta rawuhnya ke studio kita di Omah Dakwah. Mudah-mudahan semakin diberikan oleh Allah kebaikan yang berlimpah, petunjuk di setiap kondisi tadi ya. Amin. Dalam kondisi apapun diberi petunjuk untuk menikmatinya sebagai hamba, ngabullah kepada Gusti Allah, dan insya Allah kita nanti kembali kepada Gusti Allah sebagai hambanya yang baik. Amin. Insya Allah. Makasih. Sukses terus. Salam untuk keluarga, untuk Bu Ade dan anak-anak. Ini juga ada Mas Adam dan kawan-kawan juga di sini, Mas Elang juga. Makasih. Terima kasih teman-teman. Tonton selalu di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.